Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Febriani, NPM 18040404144. Kepada yang terhormat Ibu Hermanita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi guna memenuhi syarat UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Bab yang keenam adalah tentang sistem informasi pemasaran. Setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan dengan masalah pengambilan keputusan yang penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seorang pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikan tepat pada tempat atau tujuannya, yaitu orang atau pimpinan yang membutuhkan. Informasi yang lengkap adalah informasi menyeluruh sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang kurang. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat pemimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah analisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisisan untuk mengambil keputusan. Bab yang ketujuh yaitu tentang pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah kegiatan pengendalian pemasaran, mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. Manajer pemasaran yang dapat berhasil adalah manajer yang mampu mengevaluasi apakah keputusan yang diambilnya dapat membantu dan berhasil mencapai tujuan. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan umumnya dan bidang pemasaran khususnya, seorang manajer pemasaran bertugas memperhatikan dan menganalisis setiap tugas yang terjadi di bidang pemasaran. Ukuran pencapaian tujuan biasanya dalam bentuk ukuran kuantitatif atau angka. Penyebab ketidakberhasilan dalam bidang pemasaran bersumber pada keputusan atau kebijakan atau strategi yang telah diambil yang sangat bergantung pada seorang manajer pemasaran. Sebagian besar waktu yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah menganalisis, pengawasan, pengambilan keputusan. Bab yang ke-8 yaitu tentang audit pemasaran.
Audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut dengan auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama adalah konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua adalah konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang lancar. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing. Bab yang ke-9 yaitu tentang meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama dengan yang lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Klotter dan Armstrong, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama dengan yang lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memiliki dan memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis atau gaya hidup dan perilaku. Segmentasi geografis yaitu bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Segmentasi demografis yaitu tentang umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis adalah kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Segmentasi perilaku yaitu pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Value and lifestyle
adalah salah satu contoh pendekatan segmentasi gaya hidup yang lain. Pendekatan ini menggunakan penggabungan beberapa teori, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Menurut teori ini ada 5 tingkat kebutuhan yang dilalui oleh manusia secara bertingkat, yaitu kebutuhan fisik dasar, rasa aman, memiliki, esteem, dan aktualisasi diri. Value and lifestyle mengidentifikasi nilai-nilai values yang dianut masyarakat pada setiap tingkat kebutuhan tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.